Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Cidulang 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Cidulang 2, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pada kesempatan kali ini dapat berkumpul, berjumpa di suatu kegiatan yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat baik untuk kita, utamanya untuk murid-murid kita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Ibu Kepala Sekolah dan kepada rekan-rekan semua atas dukungannya, atas supportnya, dan atas kolaborasinya. Mari kita sama-sama belajar untuk lebih meningkatkan kompetensi diri kita. Sebelumnya mohon maaf di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui atau merasa lebih baik dari rekan-rekan semua di sini, karena saya tahu bahwa dan yakin bahwa rekan-rekan semua di sini itu jauh lebih baik, jauh lebih hebatnya. Di sini saya hanya memfasilitasi dan ingin menyampaikan proses diseminasi atas apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Salam beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah pada kita yang semoga selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dan mendiskriminasikan terkait tentang budaya positif di sekolah melalui kegiatan menyusun keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan saling mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang budaya positif. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar budaya positif? Budaya positif itu apa sih? Ada yang mau berpendapat? Silakan Pak Edi. Budaya positif menurut Pak Edi itu apa? Kebiasaan baik. Ya, betul. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Ya. Budaya positif itu merupakan suatu nilai-nilai kebiasaan yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan ya yang dapat meningkatkan karakteristik siswa lebih baik. Ya. Budaya positif itu di dalamnya terdapat nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid-murid kita, di mana tujuannya itu agar dapat berkembang karakternya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selain itu, budaya positif juga dilaksanakan upayanya itu untuk menumbuhkan self disiplin atau kemampuan peserta didik, kemampuan murid-murid kita untuk dapat mengontrol dirinya sendiri atau disiplin positif, di mana tujuannya agar mereka memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri untuk dapat menerapkan hal-hal baik sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana cara kita agar dapat menerapkan budaya positif di sekolah? Inilah, ketika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah tidak bisa hanya dilaksanakan oleh salah satu pihak, oleh salah satu guru misalnya, atau misalkan hanya akan dilaksanakan oleh kepala sekolah, itu tidak akan berhasil. Makanya kita membutuhkan yang namanya kegiatan proses saling mendukung. Kita sebagai guru harus sama-sama berkolaborasi, saling mendukung untuk dapat mewujudkan budaya positif. Selain itu, kita juga harus sama-sama untuk saling belajar. Saling belajar terkait budaya positif seperti apa yang baik, sama-sama saling menerapkan karakter yang baik, dan saling bekerja sama membangun kolaborasi untuk menunjukkan dan menerapkan budaya positif yang baik kepada anak-anak kita, ya.
Selanjutnya, nah ini merupakan contoh beberapa budaya positif yang ada di sekolah kita. Ternyata tanpa kita sadari, ya, kita juga sudah menerapkan budaya positif ya di sekolah kita. Contohnya ada pembiasaan sholat duha, ada juga pembiasaan membersihkan lingkungan, ada juga budaya positif pembelajaran yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, pembelajaran dengan menggunakan IT. Lanjut, di sini juga pembiasaan kita setiap hari Senin, ada pembiasaan upacara bendera, ada pembiasaan literasi pemanfaatan sarana prasarana perusahaan, ada juga kegiatan pembiasaan menyanyikan lagu wajib ya setiap hari Selasa, dan juga ada pembiasaan mencintai lingkungan. Itu kemarin baru diterapkan, kita menganjurkan anak untuk menanam tanaman ya. Nah, dan pasti selain ini juga banyak lagi. Ada yang belum termasuk gak yang kira-kira yang belum saya sebutkan tadi? Wina, ada enggak? Numerasi. Iya betul. Ekstrakurikuler belum masuk ya tadi. Kebetulan ekstrakurikuler pramuka itu juga menunjukkan pembiasaan budaya positif. Ada lagi? Ada lagi tidak kira-kira Bapak Ibu? Ya, senam ya. Senam kegiatan olahraga setiap hari Sabtu. Itu merupakan beberapa contoh kebudayaan positif yang sudah kita terapkan. Lalu bagaimana caranya? Sekarang tugas kita adalah memberikan penguatan. Bagaimana caranya supaya niat kita untuk memberdayakan anak-anak supaya bisa memiliki budaya positif itu benar-benar motivasi dirinya, keluar dari hati, keluar dari motivasi diri, bukan dari kita sebagai guru, bukan hanya karena ada aturan atau ada instruksi dari guru. Nah, selanjutnya saya di sini mempunyai beberapa pertanyaan pemantik ya. Bapak Ibu bisa jawab apakah ini setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju semua? Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Oke, lanjut ke pertanyaan pemantik kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke, setuju semua. Sekarang pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Oh, berarti jawabannya setuju semua ya, oke? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik ini akan dibahas di materi selanjutnya. Apakah jawaban Bapak Ibu itu sesuai atau tidak? Mari kita pelajari sama-sama ya. Oke, selanjutnya itu materi tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nah, di sini saya mau minta 2 orang dari perwakilan dari Bapak Ibu ya untuk maju ke depan. Kak Diki bisa minta tolong untuk maju ke depan, Kak Diki. Peggy atau Peggy atau Peggy. Cuma praktek yuk sini Peggy. Sama Wina silahkan. Wina nih ya. Wina sama Peggy di sini Wina di sini Wina. Nah, Wina berperan sebagai si A. Wina bayangkan Wina sedang memegang atau mengepal sesuatu yang sangat berharga, yang cuma satu-satunya Wina punya nih. Wina cuma punya ini, misalkan ini pokoknya sesuatu hal yang sangat berharga untuk Wina. Nah, Pak Egi itu pengen tahu dan pengen merubah itu, pengen tahu ya. Pak Egi pengen tahu sesuatu yang berharga dari Bu Ina. Nah, kalau kira-kira Pak Egi mintanya ke Bu Ina caranya gimana? Boleh dengan misalkan apakah mau merayu atau mau meminta secara baik-baik atau mau marah-marah atau gimana, bebas. Gimana coba praktekkan kayak gitu. Supaya kita ke Wina, jawab ke Wina. Wina, misalkan Wina izin
apa gitu atau gimana, bebas kok, terserah Bu Ina. Nah putusan dari Ibu Ina, apakah Bu Ina mau ngasih tahu atau tidak itu terserah Ibu Ina. Coba praktekkan Becky. Tahu sih pegangan. Iya, sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Ina. Oh, Becky penasaran, Becky kepo. Itu apa Bu Ina ya, pengen tahu. Bahkan boleh untuk bisa memiliki atau mengendalikan. Boleh bilang ya. Udah boleh bilang ya. Tapi kalau misalkan jawaban Bu Ina nggak boleh, itu rahasia, itu kepo atau enggak? Enggak. Oke, sekarang gantian. Peggy, apakah Peggy ketika memiliki hal yang sama mengapalkan suatu yang penting, suatu hal yang penting? Nah, ada Bu Ina mau tahu gitu. Gimana coba praktekkan Bu Ina? Peggy yang boleh lihat apa yang dipegang? Gak boleh, ini rahasia juga. Kenapa rahasia? Kenapa nggak boleh tahu? Ya ini kan privacy, jadi nggak boleh orang tahu. Meskipun itu teman saya, saudara saya, ini privacy saya. Oke, terima kasih Bu Ina Peggy. Silakan minum kali tangan dulu, Bapak Ibu. Ya, tadi merupakan contoh ya sebuah ilusi, teori ilusi. Nah, bisa kita bahas. Nah, teori kontrol. Dari kejadian tadi ya, kira-kira posisi kontrol itu ada di siapa? Dan di mana sih posisi kontrol? Ketika, nah betul di diri sendiri, good ya. Posisi kontrol ketika kita mengendalikan sesuatu walaupun ada pengaruh dari orang lain. Ketika Peggy tadi berusaha untuk meminta Bu Ina agar mengetahui, agar memberikan apa sesuatu yang berharga di dalam genggaman tangan Bu Ina, itu keputusannya ada di Bu Ina kan? Ya, walaupun bagaimanapun Pak Eki berusaha untuk minta dengan cara merayu, dengan cara marah-marah, tapi kalau Bu Ina ya tetap tidak mau dan tidak bersedia, tidak akan diberikan oleh Bu Ina kan? Nah, itulah yang menjadi ilusi seorang guru ketika mengontrol murid ya. Selama ini kita mengalami sebuah miskonsepsi Bapak Ibu. Kita beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Dari ilustrasi tadi ternyata segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain itu keputusannya dikembalikan kepada orang tersebut ya, kepada murid tersebut. Misalkan contohnya ilusi guru mengontrol seorang murid. Sini kamu, misalkan ada murid yang datang, coba kamu sekarang jadi petugas upacara, misalkan. Jadi pemimpin ya. Nah sebelumnya si murid itu karena belum siap nih, ada alasan, Bu tapi saya belum siap. Udah, pokoknya kamu sekarang jadi pemimpin upacara ya, oke? Walaupun si siswa mau, ya si siswa akhirnya mau nih karena terpaksa, tapi kan tetap saja kita berhasil mengontrol murid tersebut, meminta murid tersebut untuk menjadi pemimpin upacara, tapi tidak dengan hatinya ya. Dia merasa terpaksa dan akhirnya hasil dari keterpaksaan itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita berusaha membujuk dengan cara yang baik. Kalau tadi kan yang ke satu contohnya dengan cara instruksi. Kalau yang kedua, saya bagus misalkan. Jadi petugas upacara ya, jadi pengibar bendera ya. Kamu kan pinter, kamu kan baik. Itu kan padahal penguatan positif ya. Nah, tapi kalau anaknya memang hatinya dia tidak berkehendak, dia tidak mau, bisa saja si anak tidak mau kan, ya, walaupun diberikan penguatannya positif. Nah, selanjutnya ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita sebagai guru itu di kelas misalkan kesel sama
sama murid. Contohnya itu seperti ini, ilusi kritik itu. Kamu tuh gimana, males banget, baca aja nggak mau, gitu kan? Ya, ada kita tidak terasa berbicara seperti itu. Tapi padahal itu kan berupa kritik. Nah, kritik itu mungkin bagi kita dengan kita ucapkan kritik seperti itu bisa saja membuat murid itu merasa sadar, tujuannya itu sadar supaya dia tuh tidak malas lagi, gitu kan? Itu tujuan kita. Tapi ternyata itu tuh sesuatu yang salah, bukan untuk bisa menguatkan karakter murid yang tadinya malas belajar jadi rajin. Kenapa? Karena yang ada itu si siswa atau si murid akan merasa rendah diri, mereka akan merasa disalahkan, malah tidak bersemangat. Apalagi kalau misalkan ditegurnya, dikritiknya di depan teman-teman yang lain, dia justru akan sebaliknya tidak akan percaya diri. Selanjutnya ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya seperti yang tadi, kamu jadi petugas upacara ya. Nah, sebenarnya kan itu kita sebagai guru, walaupun kita berhak untuk menginstruksikan kepada siswa, tapi kalau misalkan yang menerimanya, muridnya tidak menerima dengan baik, dengan hati dan tidak sesuai kehendaknya, itu akan menjadi sesuatu yang percuma dan tidak akan, poinnya itu tidak akan berlangsung lama, kepatuhannya tidak akan berlangsung lama. Biarin aja sekarang, oke, dia jadi petugas upacara misalkan, karena disuruh sama Pak Egi. Nah, besoknya, minggu besoknya, kalau misalkan tidak ada kesadaran dirinya, tidak ada Pak Egi, tidak ada yang menyuruh, ya siswa itu gak mau jadi petugas upacara. Bedanya ketika dia sudah punya motivasi di dalam dirinya, pasti disuruh atau tidak disuruh pun, dia pasti mau menjadi petugas upacara. Ya, itu contohnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dari ilusi yang tadi itu merupakan salah satu miskonsepsi ya dari pemikiran kita selama ini. Sebenarnya materi ini tuh juga membuat saya banyak belajar dan banyak sadar, ternyata selama ini ketika mengajar banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Makanya alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tugas di modul 1.4 ini ada, alhamdulillah itu ada tugas untuk mendiseminasikan kepada teman-teman guru yang lain, sehingga saya bisa berbagi dengan teman-teman guru di sini supaya sama-sama tahu, kita sama-sama mengevaluasi cara kita mengajar dan cara kita memperlakukan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, di sini tujuan dari budaya positif itu adalah untuk memberikan disiplin positif kepada anak. Ya, apa sih disiplin itu? Biasanya kita kalau mendengar, kamu tidak disiplin, gitu. Itu gara-gara kenapa kira-kira? Ya, Wina, tidak mentaati aturan. Karena apa lagi biasanya? Terlambat, misalkan ada siswa yang terlambat masuk kelas. Wah, berarti kamu tidak disiplin, kamu tidak taat pada aturan, gitu ya. Kesannya biasanya kita menilai bahwa disiplin itu adalah sebuah kepatuhan, ketaatan terhadap suatu aturan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kita menghadapi lagi sebuah miskonsepsi. Kenapa? Karena makna dari sebuah disiplin itu adalah bentuk kontrol diri kita, bentuk kontrol diri seseorang untuk dapat belajar mengontrol dirinya untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu seperti apa ya maksudnya ya? Nah, tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai seperti apa? Nilai-nilai kebajikan. Maksudnya nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang dianggap sesuai, yang dianggap benar, yang dianggap tepat oleh semua orang, bersifat universal, bersifat menyeluruh. Nah, jadi di sini disiplin positif itu seseorang mampu mengontrol dirinya, bukan berarti seseorang patuh, tapi mampu mengontrol dirinya sendiri terhadap suatu nilai kebajikan. Nilai kebajikan seperti apa ya? Nah, di sini contohnya Bapak Ibu,
disiplin. Contohnya polisi nih, polisi mewajibkan kita sebagai pengendara bermotor harus pakai helm kan? Nah, harus pakai helm, itu aturan dan kewajiban. Nah, Bu Norma mau ke Kuningan. Nah, Bu Norma mau ke Kuningan, wah pakai helm, takut ditilang polisi. Pasti berpikirnya gitu ya, takut ditilang polisi. Nah, itu berarti bentuknya penghukuman. Pasti kalau tidak ada polisi bisa aja Bu Norma nggak jadi pakai helm. Bisa jadi Bu Norma nggak pakai helm, berarti itu tidak mengikuti aturan. Nah, beda lagi ketika kita bisa melihat nilai kebaikan dari kenapa kita pakai helm. Kira-kira kita pakai helm tujuannya untuk apa? Nilai kebaikan untuk keselamatan. Itulah bedanya penghukuman dan nilai kebaikan. Ketika kita ya memberikan sesuatu kepada murid kita, itu mari kita tanamkan nilai kebaikannya. Berbeda kan tadi polisi menilang seseorang karena tidak pakai helm, kan tujuannya baik untuk keselamatan ya, tapi itu tidak berlangsung secara lama, secara berkelanjutan karena pakai helm ya kan ada polisi, kalau nggak ada polisi ya nggak apa-apa nggak pakai helm juga gitu. Tapi ketika kita menanamkan nilai kebaikannya dan seseorang bisa mampu melihat nilai kebaikan dan yang mereka lakukan pakai helm, wah aku mau pakai helm lah, mau ke Kuningan supaya selamat di jalan, supaya tidak apa-apa di jalan. Amin-amin kalau misalkan nanti ada sesuatu terjadi yang tidak diinginkan, lebih safety kan gitu ya. Itu motivasi berarti berasal dari dalam diri, berarti dia sudah mampu mendisiplinkan dirinya, mengontrol dirinya terhadap nilai-nilai kebajikan yang baik. Itu maksudnya yang tadi. Nah, di sini apa aja sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah, ini Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan dapat diibaratkan sebagai payung besar. Payung besar di mana yang menjadi pedoman, yang menjadi acuan dari sikap-sikap kita, perilaku kita setiap hari, atau sebagai dikatakan juga sebagai fondasi kita ketika kita berperilaku dan bersikap. Nilai-nilai kebajikan itu sifatnya positif, jadi semua orang tahu bahwa itu nilai kebajikan itu tuh baik ya. Tujuannya itu untuk dicapai membentuk suatu manusia yang memiliki hati yang mulia ya. Nah, seperti yang tadi dikemukakan oleh seorang ahli Dr. William ya tentang teori kontrol yang tadi menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka yang tadi motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia dan yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu contohnya seperti apa sih? Banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya disesuaikan dengan kita sebagai guru dan tujuan pendidikan ya. Tujuan pendidikan pada saat ini itu kan membentuk murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan salah satu nilai kebaikan atau kebajikan ya. Di antaranya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga itu bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong dan yang keenam kreatif ya. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang bisa menjadi payung besar kita tadi, payung besar anak-anak kita dalam bersikap, dalam berperilaku. Nah, tugas kita adalah untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita ya. Namun selain nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini ada juga yang lain Bapak Ibu. Nah, ini untuk diketahui karena kebaikan itu luas ya, kebaikan itu luas dan banyak sekali. Nah, ini salah satunya ada 9 pilar karakter ya. Nah, salah satunya cinta kepada Tuhan dan cintaannya, mandiri dan tanggung jawab, jujur, amanah, lalu hormat dan sopan santun terhadap sesama, dermawan, saling menolong, gotong royong,
percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan, adil, baik dan rendah hati, toleransi dan berdamai, serta memiliki sikap kesatuan. Di luar ini juga pasti banyak sekali ya Bapak Ibu yang namanya nilai kebajikan itu. Nah, selanjutnya adalah materi tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, apa itu teori motivasi? Nah, oke. Bapak Ibu, motivasi. Motivasi itu ada yang tahu motivasi itu apa ya? Nah, dorongan. Motivasi itu merupakan dorongan dalam diri kita, dalam diri seseorang, ya. Dorongan untuk melakukan sebuah perbuatan yang kita kehendaki dengan tujuan tertentu, ya, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa teori yang menunjukkan alasan kita melakukan sebuah tujuan, melakukan sesuatu. Nih, ada teori motivasi. Yang pertama adalah motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya saya datang ke sekolah tidak terlambat pagi-pagi karena takut dihukum sama ibu kepala, karena takut merasa tidak nyaman, karena itu menganggap bahwa itu salah, takut dihukum. Nah, itu contohnya. Itu kan berarti alasannya itu karena takut adanya hukuman. Berarti itu termasuk motivasi dari luar, ya, dari luar, motivasi eksternal. Yang kedua, nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, bisa juga berupa pujian. Saya mau masuk pagi-pagi nih ke sekolah, mau pagi-pagi supaya apa? Supaya dapat pujian dari ibu kepala sekolah, misalkan, supaya dapat hadiahnya dari ibu kepala sekolah. Itu contohnya. Itu berarti motivasinya tetap eksternal dari luar, ya, karena supaya dapat pujian dari kepala sekolah, dari yang lainnya. Nah, ya, yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri atau untuk menumbuhkan disiplin positif dan motivasi internal, ya. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari penerapan disiplin positif. Tujuannya itu untuk menghargai diri sendiri dan menyadarkan bahwa kita itu harus berbuat sesuatu sesuai dengan nilai kebajikan yang ada. Inilah tujuan kita dan tugas kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Nah, seperti yang tadi telah disebutkan bahwa tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid. Yang ketiga, menanamkan motivasi dari dalam diri murid-murid untuk menjaga orang yang mereka inginkan supaya bisa menghargai dirinya sendiri dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dan itu jangkanya itu akan berjangka panjang. Ketika anak-anak kita sudah kita paksa nih, misalkan kamu bersihin kelas ya, bersih tamannya, bersih ya, misalkan contohnya. Nah, si anak mau tuh, ya si anak mau mengerjakannya, tapi alasannya karena disuruh sama kita, ya, disuruh sama kita. Nah, beda ketika kita misalkan bicara dulu pada kamu pengen kelas yang nyaman nggak? Si anak jawab, iya Bu pengen. Kalau manfaatnya kelas yang nyaman tuh gimana sih? Ya, saya anak jawab, kita bisa belajar dengan nyaman, bisa bebas, bisa main dengan nyaman. Nah, kalau kamu pengen kelas yang nyaman, kamu harus gimana? Itu kalau ada sampah tuh menurut kamu nyaman tidak? Kamu jangan. Oh iya Bu, tidak. Nah, jadi kamu harus gimana kalau ada sampah? Jadi kamu harus gimana? Jadi kan menanamkan kesadaran pada si anak secara langsung. Oh iya, kalau ada sampah harus dibuang. Jadi secara tidak langsung si anak itu tumbuh motivasi intrinsiknya dalam dirinya, ya, tidak hanya karena disuruh atau tidak hanya karena pujian, tapi tumbuh secara
sendiri ya, melalui apa? Melalui cara kita tadi dengan menawarkan pilihan-pilihan, berkolaborasi dengan anak, tidak hanya menyuruh, merayu, tapi kita tawarkan opsi atau pilihan. Itu merupakan salah satu contoh ya Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin positif. Nah, tentunya ini yang tadi, bagaimana cara kita sebagai guru dalam menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Bagaimana sih caranya? Oke, nah di sini. Dalam disiplin positif itu ada dua buah identitas. Ada identitas gagal dan ada juga identitas sukses. Apa sih maksudnya? Nah, Bapak Ibu, identitas gagal itu maksudnya di sini ketika kita ingin menanamkan suatu sikap kepada seorang anak, tapi ternyata cara tersebut itu tidak tepat dan kita tuh ternyata jadi tidak berhasil menanamkan karakter tersebut. Itulah identitas gagal. Kalau identitas sukses itu berarti kita itu bisa menanamkan suatu karakter kepada seorang anak dan itu berhasil caranya. Nah, ini ada bentuk-bentuknya Bapak Ibu. Identitas gagal. Kalau ini tidak terlalu jelas bisa dilihat di materi yang sudah dibagikan ya. Nah, yang pertama identitas gagal itu dalam bentuk hukuman. Ini bisa menjawab pertanyaan pemantik yang tadi bahwa hukuman itu bisa tidak sih mendisiplinkan anak? Nah, ternyata ini jawabannya. Hukuman itu ternyata termasuk ke dalam identitas yang gagal. Kenapa? Karena hukuman itu sifatnya menyakitkan, membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Terus anak itu merasa tersakiti. Jadi malah dari hukuman itu prosesnya membuat anak itu malah menjadi agresifnya itu meningkat. Lalu sistem tidak akan berjalan dengan baik. Jadi penghukuman juga itu hanya berlaku untuk sebuah institusi di ruang lingkup itu saja. Berbeda ketika si anak sudah keluar lingkungan sekolah misalkan, jadi berubah lagi, tidak secara berkelanjutan. Contohnya seperti apa sih kalau hukuman itu ya Bapak Ibu, tidak adanya kesesuaian, tidak adanya perjanjian. Contohnya seperti ini, kamu datang terlambat, sana lari lapangan 19 putaran misalkan. Nah, padahal itu kan bentuk hukuman. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada kesepakatan antara kita sebagai guru dan siswa. Tidak ada kata kalau kamu terlambat itu kamu akan dihukum melalui lapangan ya. Tidak ada kesepakatan seperti itu sebelumnya misalnya. Ya. Jadi itu adalah bentuk hukuman karena si siswa tidak berkehendak. Ya, ini kan nggak ada nih kayak gini, tidak ada persetujuan kayak gini. Kok aku tiba-tiba dihukum walaupun memang itu sebuah kesalahan. Jadi si siswa merasa sakit, merasa tersakiti, merasa rendah diri. Nah, biasanya kalau penghukuman itu kalimat seperti ini. Kamu tuh harus kayak gini. Nah, itu memberontakkan hukuman. Berbeda dengan yang identitas di sini ada konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah, ada konsekuensi. Bedanya apa? Ketika tadi siswa datang terlambat di sekolah, sudah ada aturan. Ketika siswa datang terlambat di sekolah, maka siswa tidak boleh masuk ke kelas selama 10 menit jam pertama, misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti kalau ada siswa yang terlambat ke kelas tuh, kamu terlambat ya, kamu sudah tahu kan konsekuensinya bisa dilihat. Nah, tapi si siswa tahu, ya Bu, saya harus menunggu di luar kelas selama 10 menit. Udah, itulah dalam bentuk konsekuensi, bedanya dengan hukuman. Kenapa? Karena si siswa sudah ada terjadi kesepakatan dengan gurunya. Ya, pada posisi ini di sini siswa itu mengakui bahwa itu tuh harus terjadi. Bahwa konsekuensi itu harus terjadi. Karena apa? Karena sudah sepakat sebelumnya. Nah, konsekuensi itu sifatnya tidak akan menyakiti, namun membuat siswa menjadi tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Walaupun ya saya nggak boleh ikut pelajaran nih di luar 10 menit,
Tapi setelah itu dia ada kesadaran, oh iya, tapi kan memang konsekuensinya seperti itu. Dan setelah mengingat konsekuensi, si siswa tidak ada trauma, ya, kembali lagi seperti biasa. Nah, selanjutnya di sini pada konsekuensi itu, tapi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, tidak berkepanjangan, tidak ada kesadaran yang dapat tumbuh karena ya merasa bahwa saya sudah menerima konsekuensi saya, ya udah kalau saya terlambat lagi ya berarti saya harus diulang lagi gitu, tidak ada timbulnya kesadaran pada diri siswa ya. Nah, berbeda dengan di sini yang ketiga nih, ada restitusi. Apa itu restitusi? Baru dengar tidak Bapak Ibu? Saya juga sebenarnya dengar kata restitusi itu baru ketika saya belajar di CGP. Nah, restitusi itu merupakan suatu bentuk perlakuan kepada murid dengan tujuan agar murid itu dapat memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat dan dapat membuat mereka kembali lagi dengan sesuatu hal yang baru, suatu keyakinan yang baru. Nah, berbeda dengan restitusi di sini. Jadi restitusi ini tujuannya untuk memberikan kesadaran. Mereka diajak untuk belajar dari sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Nah, contohnya di sini, restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Pilihan contohnya yang tadi. Dalam bentuk restitusi itu biasanya sudah ada kesepakatan kelas. Contohnya yang tadi, kamu terlambat ya? Ada siswa yang terlambat di sekolah. Doni, kamu terlambat ya? Iya, kita tanya dulu pilihannya. Kamu kenapa bisa terlambat? Ada dialog seperti itu. Ya pasti kamu mengemukakan alasannya ya. Ini Bu habis bantu orang tua dulu misalkan. Ibu saya kesiangan. Kita beri setelah itu kita beri penguatan. Oh kamu karena bangun kesiangan ya. Kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Karena malamnya tidurnya terlalu malam tuh habis main game. Nah, lalu kita ajak berbicara. Emang main game itu menyenangkan ya? Nah, kita berikan identitas mendukung dia dulu supaya dia tidak tujuannya itu merasa kecil hati, merasa bersalah. Emang kamu main game yang menyenangkan ya? Ibu juga suka main game tuh. Tapi kalau main game sebenarnya tidak sampai larut malam. Kenapa? Karena bisa sekarang karena kamu main game larut malam akibatnya apa? Kita tanyakan kepada anak, akibatnya apa? Kamu jadi terlambat. Iya, kamu jadi terlambat ke sekolah. Jadi itu merupakan hal yang baik atau tidak untuk kamu? Disuruh pasti bisa jawab kan? Tidak Bu. Nah setelah itu lalu apa yang harusnya kamu lakukan sekarang? Kita tanyakan, kita membuat beberapa pilihan kepada siswa. Apa yang harus kamu lakukan sekarang agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama, agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Apakah kamu nanti mau main game lagi sampai malam? Misalkan gitu. Jadi kan si anak berpikir di situ, diajak untuk berpikir memperbaiki kesalahannya. Bisa jadi iya Bu, maaf nanti saya tidak akan main game sampai malam supaya saya tidak kesiangan lagi ke sekolahnya. Di situ kita yakinkan lagi. Yakin ya, jadi ya kita sepakat ya, kamu tidak akan main game sampai malam dan menyebabkan kamu kesiangan lagi ke sekolah. Ya, nah itu dalam bentuk restitusi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari ketiga disiplin positif ini yang mana yang paling bagus? Restitusi. Ya, restitusi ya. Saya juga sebenarnya baru tahu ini restitusi itu ketika CGB. Nah ini bentuknya identitas gagal hukuman. Hukuman itu akan memberikan dampak negatif ya. Ada ancaman. Awas ya kalau dilakukan lagi, awas kamu. Nah itu kan kita sadari ternyata itu sebuah ancaman ya. Dan itu akan memberikan dampak negatif kepada siswa. Selanjutnya kalau bentuknya konsekuensi itu sifatnya akan netral Bapak Ibu. Nah, lalu kalau restitusi yang diterapkan maka dampaknya itu akan positif. Kenapa sih positif? Karena bisa memberikan pembelajaran bagi murid. Dia tahu akan kesalahannya dan dia juga tahu cara apa yang harus dia lakukan
untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Tentu didampingi dengan kita melalui cara komunikasi yang baik ya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu di sini ada pertanyaan nih. Kita jawab sama-sama. Saya pengen dari satu pertanyaan yang jawab satu orang ya. Pertama, boleh nih. Oh, Pak Edi, boleh Pak Edi dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuknya ke dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Oh ini, murid disuruh untuk tidak mengenakan. Jadi murid jangan pakai sepatu karena pakai sepatunya bukan kita apa itu? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena menggunakan 10 menit untuk pelajaran KJOK. Belum kejawaban nih. Konsekuensi. Oke, saya juga nggak tahu jawabannya benar yang mana ya, kita lihat. Nah, ini dia. Gimana jawabannya? Betul atau enggak? Bapak Ibu yang tadi betul semua? Keren, betul semua. Berarti paham ya? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya tadi bedanya. Tadi juga sudah saya jelaskan ya bahwa kalau hukuman itu menyakiti dan itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah adanya kesepakatan. Hukuman itu membuat anak sakit. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman saja, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, setelah mendapatkan hukuman, anak akan membenci sebuah kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, di sini yang unik nih menurut saya ada anak membenci kedisiplinan. Biasanya anak itu memang kalau berhubungan dengan perilaku-perilaku yang menurut kita disiplin, kadang anak itu malah memberikan respon yang mereka itu tidak suka, mereka itu membenci ya. Kenapa? Alasannya karena tidak tertanam motivasi intrinsik yang tadi, tidak tertanam dalam diri mereka bahwa tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kita datang misalkan piket itu kalau misalkan penghukuman, mereka kan merasa membenci, aduh harus piketnya disiplin nih. Tapi kalau berbeda ketika mereka sudah sadar dan tahu akan tugas mereka, ada motivasi diri, ada guru ataupun tidak ada guru, karena ini tanggung jawab saya, ya saya harus piket. Itu bedanya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kalau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, membentuk suatu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang terbentuk itu baik. Nah, kalau hukuman itu belajar untuk menyembunyikan sebuah kesalahan. Sadar nggak kalau kata ini? Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kamu salah, kamu datang terlambat salah. Ya setelah kamu dihukum, ya berarti itu udah menjadi nggak salah karena dia merasa saya udah dihukum, berarti saya nggak salah dong gitu ya. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Jadi dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, dalam hukuman anak merasa marah, ada rasa bersalah, ada rasa bermalukan, juga ada merasa tidak dihargai. Berbeda dengan
berkonsekuensi. Ketika konsekuensi yang terbentuknya itu adalah kehilangan hak, dia merasa kehilangan hak, dia merasa tidak nyaman, dan dia merasa diasingkan. Tapi hanya untuk sementara waktu, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada sesuatu hal yang menarik. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata dari yang sudah saya pelajari, memberikan penghargaan kepada anak atau kepada murid itu malah membentuk sebuah hukuman. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, pengaruh dari penghargaan itu jangka pendek, ya. Pengaruhnya itu jangka pendek dan tidak efektif. Contohnya, kita punya murid kita bisa perkalian dua, misalkan. Wah, kamu sudah dapat kamu sudah bisa perkalian dua. Oke, ibu kasih permen ya. Nah, ibu kasih permen itu dapat penghargaan berupa hadiah, ya. Tapi itu tidak efektif dan jangka waktunya pendek. Selanjutnya penghukuman itu adalah sebuah penghargaan. Nah, di sini penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya tadi, ketika dikasih permen, si anak perkalian 3 nggak dikasih permen lagi. Wah, jadi kan ada hubungan si anak tuh rusak sama gurunya. Apa sih ibu sekarang nggak ngasih permen ke aku? Nah, contohnya ada prasangka, belum lagi dari temennya, si itu kan dikasih permen, aku mah enggak, karena aku mah belum bisa, berarti aku nggak layak dong, gitu kan, diberi hadiah. Nah, itu bentuk merusak hubungan. Lalu ada juga penghargaan itu mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Kenapa kadang anak itu setelah diberi hadiah, setelah diberi penghargaan, mereka merasa puas, mereka merasa mereka sudah benar, padahal banyak hal lain yang bisa mereka lakukan menjadi lebih baik. Enggak, kata ibu juga udah betul, saya udah dapat hadiah, berarti itu udah tepat. Padahal kan bisa saja dia melakukan hal yang di luar itu dan lebih baik lagi. Seperti ini, mematikan kreativitas. Sebenarnya penghargaan atau pemberian hadiah itu dapat mematikan kreativitas siswa karena siswa sudah merasa puas. Wah, segini aja dapat hadiah nih, udah dapat hadiah nih. Udahlah segini aja, padahal dia mampu melakukan yang lebih lagi. Nah, lalu tentunya penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum ke siapa? Menghukum kepada siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Kita menghargai ini anak yang paling pintar di kelas, dapat hadiah buku. Nah, itu berharga untuk dirinya. Tapi untuk yang lain, teman yang lain, mereka merasa dihukum. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya itu tidak layak, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi gimana nih untuk mengatasi ini? Kita itu harus memberikan penghargaan dalam bentuk seperti apa? Nah, inilah mari kita berikan apresiasi dalam bentuk pengakuan, ya. Tidak lagi penghargaan, tapi apresiasi, pengakuan. Nah, dalam memberikan apresiasi itu perlu diingat, beri pengakuan secara khusus dan pribadi. Dan semua murid itu harus diapresiasi, berhak untuk diapresiasi. Murid dalam bentuk apapun, murid dalam perlakuan apapun, kita harus memberikan apresiasi. Nah, dan bentuk apresiasinya itu harus secara konsisten, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini tadi kita sudah sedikit membahas tentang restitusi. Nah, restitusi itu sebenarnya seperti apa sih proses lebih jauhnya? Nah, di sini. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik, ya. Nah, di sini perlu adanya proses kolaboratif. Restitusi itu perlu adanya proses kolaboratif antara guru dengan murid, di mana nanti murid itu akan mengajarkan untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka. Guru mencarikan solusi dan murid juga mencarikan solusi atas suatu permasalahan guna membantu murid untuk dapat berpikir tentang akan menjadi orang seperti apakah dia, akan seperti apakah lagi dia ke depannya ketika dia sudah melakukan suatu kesalahan atau berbuat sesuatu yang tidak semestinya. Disitulah tugas kita Bapak Ibu, membangun kolaborasi dengan murid-murid kita, ya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Yang kedua, restitusi itu adalah
adalah berupa tawaran, bukan paksaan. Tawaran tadi karena adanya kolaborasi ya, sebuah pilihan. Kalau menghukum itu si anak merasa terpaksa, berbeda dengan penawaran. Kalau penawaran anak disuruh untuk memilih dari salah satu ya. Nah bedanya itu. Dan penawaran yang harus kita berikan dua-duanya misalkan itu merupakan penawaran yang positif dan baik ya Bapak Ibu. Yang ketiga, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kita melakukan restitusi tujuannya anak itu supaya bisa belajar, supaya bisa menjadi lebih baik lagi, bukan untuk menebus sebuah kesalahan. Karena kalau hukuman kan itu sifatnya tujuannya itu untuk menebus kesalahan. Kamu salah, kamu harus dihukum. Nah, berbeda dengan restitusi. Di sini dalam restitusi ini anak belajar untuk belajar memperbaiki kesalahan dan bisa lebih kuat tadi ada kata lebih kuat atau lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yang keempat, restitusi itu tujuannya untuk memperbaiki hubungan dengan kesalahan apa yang mereka buat, hubungan dengan teman-temannya. Ya. Lalu yang kelima, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita mengajak murid kita untuk melihat kepada dirinya sendiri. Ditanya, apakah kesalahan itu, apakah perlakuan itu merupakan sesuatu yang salah atau tidak bagi dirinya? Apakah itu menurut dia benar atau salah? Karena Bapak Ibu, anak-anak itu kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak, baik itu perilaku yang baik atau perilaku yang tidak baik, itu pasti anak mempunyai tujuan. Ada tujuannya, ada alasannya. Itulah mengapa kita itu harus belajar untuk memahami dari yang ada pada diri anak. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, untuk menerapkan sebuah restitusi, kita harus mempunyai dan membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, ada keyakinan, ada peraturannya. Nah, sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, itu peraturan kelas juga ada ya. Bedanya, kalau keyakinan kelas itu kita bentuk secara bersama-sama. Kita yakini bersama murid-murid kita, disetujui oleh murid-murid kita, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sudah kita bentuk, sudah ada, dan anak-anak hanya langsung melihat bahwa kita tuh harus seperti ini. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dibuatnya bersama-sama dengan murid-murid kita. Dan yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuk di sebuah budaya positif? Nah, ini jadi nanti keyakinan kelas itu akan menjadi acuan dari nilai-nilai yang tadi, nilai kebajikan yang tadi. Misalkan contohnya seperti ini. Ada anak yang ada anak yang tidak menghormati temannya. Misalkan anaknya itu berbicara kasar, berbicara tidak sopan, mengejek kelasnya, mengejek teman kelasnya. Nah, cara kita bisa seperti ini. Kamu bisa lihat keyakinan kelas kita. Menurut kamu itu kan ini keyakinan kelas kita tuh sudah terbentuk, sudah kita setujui secara bersama-sama bahwa apakah menghormati, saling menghormati secara sesama teman itu merupakan hal yang baik atau tidak. Itu bisa menjadikan keyakinan kelas itu sebagai acuan untuk kita menerapkan restitusi di kelas. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, di sini kita tidak hanya membuat keyakinan kelas, tujuan akhirnya itu untuk dapat mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Di mana nanti kita gunakan keyakinan kelas itu untuk membentuk pribadi dan disiplin positif bagi seorang anak atau murid-murid kita ya Bapak Ibu. Nah, ini dia keyakinan kelas, sifat-sifat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, secara menyeluruh, secara luas daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, kita membuat keyakinan kelas itu positif. Misalkan contohnya kalau di peraturan itu dilarang buang sampah sembarangan. Kalau di
seperti itu. Jangan datang terlambat kalau ada peraturan. Kalau di keyakinan kelas gimana? Datang tepat waktu. Nah itu jadi sifatnya lebih positif ya, dan lebih baik didengar oleh kita, oleh anak-anak kita ya. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid-murid itu dapat diingat dan dipahami oleh semua kelas. Tidak perlu banyak-banyak, mungkin 5 atau 7 poin ya, sesuai dengan kesepakatan dari anak-anak tersebut. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, disesuaikan dengan keadaan kelas kita dan lingkungan sekolah kita. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di awal semester. Jadi ini bentuknya Bapak Ibu. Nanti kita berdialog, berdiskusi dengan anak-anak. Saya membuat tulisan di papan tulis kelas yang kalian impikan dan harapan kalian belajar di sini bersama saya, bersama ibu gurunya. Nah, jadi anak-anak diminta menuliskan harapannya dan kelas yang mereka impikan itu seperti apa. Mereka tempelkan di papan tulis dan setelah dibaca ternyata banyak sekali yang mereka harapkan. Ada yang menulis saya tidak mau diejek lagi oleh teman. Ada juga yang menulis saya pengen kelas yang bersih. Ada juga yang menulis begini, saya tidak mau ada teman yang berbicara kasar. Ada lagi, saya tidak mau, misalkan saya ingin belajarnya itu banyak permainannya. Saya ingin belajar yang menyenangkan. Nah, itu banyak sekali curhat pendapat dari anak-anak. Nah, setelah itu kita akan bentuk curhat pendapat tadi, curhatan anak-anak tadi tentang kelas yang diimpikan, tentang harapannya diubah, dikemas bersama-sama menjadi keyakinan kelas, ya. Lalu yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas tidak hanya ditempel aja di kelas misalkan, tapi tidak digunakan. Bisa kita gunakan ketika anak-anak membuat kesalahan dan kita ajak bercermin pada keyakinan kelas yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas yang tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi mempersilahkan, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, tentang apa yang mereka inginkan tadi. Contohnya yang tadi, anak-anak menuliskan keinginannya, harapannya di papan tulis. Nah, setelah itu dicatatkan, anak-anak masukan dari anak-anak dicatat di papan tulis, lalu semuanya bisa melihat hasil curah pendapatnya. Yang ketiga, dari hasil curah pendapat tadi itu disusun menjadi sebuah keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Jadi, oke anak-anak, kalau kamu tidak ingin ada anak atau teman kalian yang berbicara kasar, jadi kita di kelas itu harus seperti apa nih misalkan. Jadi kita itu harus saling menghormati. Kita buat kalimat kesepakatan, kita saling menghormati di sekolah, di kelas. Kita harus saling menghormati. Nah, itu salah satu contoh bentuk keyakinan kelasnya. Dan ini, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan saja. Karena kalau terlalu banyak nanti anak-anak bisa lupa ya Bapak Ibu. Nah, ini dia contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah saya bentuk kemarin ya. Dari prosesnya didapat beberapa keyakinan kelas, diantaranya yang pertama, kita belajar dengan semangat. Ini kata-katanya semua positif. Yang kedua, kita tepat waktu. Kita saling menghormati, kita saling membantu, kita menjaga kebersihan. Ketika ada anak-anak yang melanggar atau berbuat yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas ini, bisa kita ingatkan. Coba lihat deh, kenapa sih kamu gak menjaga kebersihan? Kenapa sih kamu buang sampah sembarangan? Lihat, kita kan sudah sepakat di kesepakatan kelas. Nah, ini kan kesepakatan kita bersama, jadi kamu harus bagaimana? Jadi apa yang harus kamu lakukan? Nanti kita menggali, membuat tawaran, membuat opsi kepada anak. Bagaimana caranya ketika kamu membuat sebuah kesalahan? Kita ajak anak-anak bercermin dari kesepakatan kelas ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada lagi di sini.
materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi saya menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang anak itu pasti memiliki sebuah alasan, sebuah tujuan. Itulah karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, ini dia Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Contohnya, anak-anak itu butuh makan, minum, butuh istirahat, butuh waktu istirahat. Ini tujuannya untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Anak-anak juga butuh butuh kasih sayang kita, butuh cinta kita. Ketika anak-anak menangis perlu kita perhatikan, itu dalam bentuk kasih sayang. Ketika anak-anak tidak semangat belajar, kamu kenapa pagi-pagi kok gak semangat? Belum sarapan Bu. Berarti itu anak-anak kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Yang pertama kan, contohnya. Yang ketiga, kebutuhan dasar kebebasan. Ketika anak-anak di kelas lari-lari, putar aja, itu berarti mungkin ada sebabnya. Kenapa sih itu anak di sekolah gak mau diem dia, gak mau diem di sana? Itu kenapa? Karena mungkin ada sesuatu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mungkin kebebasannya tidak terpenuhi, mungkin dia ingin pembelajaran yang bebas, yang bisa membuat dia aktif, yang bisa membuat dia bebas melakukan apa saja. Itu mungkin karena kebebasannya tidak terpenuhi. Ada lagi yang keempat, itu kebutuhan dasar kesenangan. Anak-anak belajar dengan senang. Nah, ketika anak-anak kita lihat di kelas tuh murung aja, kamu kenapa murung? Pasti ada alasannya kan, misalkan karena bosan Bu, belajarnya bosan Bu. Nah, itu tugas kita untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Ada lagi yang kelima, yang kebutuhan dasar manusia yang kelima itu adalah kekuasaan. Setiap orang pasti kita juga merasakannya, tidak hanya anak-anak, kita juga sama bahwa kita itu memerlukan kebutuhan kekuasaan, bahwa kita itu butuh, bahwa kita itu diakui, kita ingin diakui, kita itu ingin berkuasa loh, kita ingin loh kita berbicara itu didengarkan, kita ingin loh diakui, begitu juga anak-anak ya. Anak-anak itu kadang ada anak-anak yang ingin menguasai teman-temannya. Itu kenapa? Karena mungkin kebutuhan kekuasaan itu tidak terpenuhi. Nah, tugas kita ini dia, ketika seseorang anak membuat sebuah kesalahan itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, Bapak Ibu, itu alasannya. Nah, selanjutnya di sini ada dunia berkualitas bagi saya. Nah, mari kita bentuk sebuah dunia yang berkualitas menurut versi kita masing-masing. Kalau ini menurut versi saya, dunia yang berkualitas itu ketika saya dapat memberikan dampak positif bagi orang lain, dapat membantu orang lain, juga bermakna, memberikan makna yang baik kepada sesama. Di sini saya belajar bahwa sangat menyenangkan dan membanggakan ketika melihat orang lain itu mendapat sebuah dampak positif atas perilaku yang saya lakukan. Meskipun keberadaan saya hanya menjadi manfaat yang kecil atau belum memberi perubahan yang sedikit, tapi juga dapat memotivasi saya untuk terus memberikan manfaat yang lain bagi orang lain. Ini membentuk sebuah dunia yang berkualitas bagi diri kita itu bisa bermanfaat bagi diri kita itu sebagai motivasi untuk diri kita sendiri ya Bapak Ibu, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol Bapak Ibu. Dalam sebuah restitusi itu ada 5 posisi kontrol di sini. Pertama, posisi kontrol penghukum. Penghukum itu di mana guru atau seseorang itu biasa menggunakan penghukuman baik secara fisik ataupun verbal. Yang kedua, ada membuat seseorang itu merasa bersalah. Jadi di sini membuat rasa bersalah kepada murid misalnya dengan menggunakan kata-kata yang membuat mereka tidak nyaman. Kamu gak kasihan ya sama ibu, gara-gara kamu datang terlambat, gara-gara kamu gak pikir ibu jadi dimarahin nih sama ibu kepala sekolah misalnya. Dari situ membuat anak merasa tidak nyaman dan bersalah. Itu contohnya. Lalu ada juga guru yang berposisi sebagai teman nih di sini, posisi kontrol sebagai teman. Jadi dalam guru yang membentuk posisi sebagai teman itu
di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui kegiatan yang persuasif. Yang keempat, ada posisi guru sebagai pemantau. Nah, di sini posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi, jadi beracu kepada peraturan. Kalau bedanya dengan teman itu, kalau teman kan kita membuat sebuah kesalahan main bola di kelas misalnya. Sini ibu ambil bolanya, kamu kenapa sih main bola di kelas? Gitu kan. Kalau main bola di mana harusnya? Di luar kan? Nah, jadi percakapan seperti biasa ke teman, ya Bapak Ibu. Berbeda dengan pemantau. Kalau pemantau itu bedanya, kamu main bola di kelas, kamu lihat kan aturannya. Kita itu harusnya gimana? Tidak boleh kan main bola di kelas. Nah, itu sebagai pemantau. Yang kelima, ada posisi sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Nah, jadi mempersilahkan muridnya itu bertanggung jawab atas apa perilaku yang mereka lakukan dan mendukung muridnya untuk dapat menemukan suatu solusi dari permasalahan. Jadi mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol mana yang paling baik? Manajer. Sudah sesuai tidak dengan yang kita terapkan? Kira-kira kita di kelas itu banyaknya sudah menjadi manajer bukan sih? Manajer. Ada yang hobinya hukum, ada biasanya berolahraga ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi sudah ada bentuk penjelasan tentang posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, di sini nih ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk ke posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pemukul, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya. Ini berarti seperti apa nih? Menghukum. Ya betul. Menghukum itu menghukum. Ini menghukum. Ini saya juga nggak tahu sebenarnya yang ada di. Karena tidak. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Ini yang mana di posisi katanya? Oke, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira apa nih? Pemantau. Oke, pemantau. Yang kelima, kamu selalu yang paling terakhir. Ini apa nih? Pemantau. Oke, kita lihat jawabannya pengerti apa yang benar. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Betul, tadi membuat murid merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu bentuk penghukuman. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Itu sebagai teman. Yang selanjutnya, keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di sini kan ada sebuah pertanyaan. Pencarian solusi, ya. Di sini berarti bentuk kontrol sebagai manajer. Nah, yang terakhir, kamu selalu paling akhir, itu berbentuk penghukuman, Bapak Ibu, ya. Apa posisi kontrol yang sering kita lakukan pada murid? Tadi sudah ya. Ada yang penghukum. Jadi di sini berolahraga jangan sering-sering menghukum ya, Bu Ana ya. Sesuai dengan waktu biar kondisi. Nah, bagaimana sih cara kita menerapkan segitiga restitusi? Nah, di sini dalam bentuk segitiga restitusi. Restitusi itu kan tadi adalah suatu proses di mana kita mengajarkan murid itu untuk belajar kepada kesalahan yang mereka buat untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, ada 3 tahapan Bapak Ibu. Nah, ada 3 tahapan ketika kita ingin menerapkan segitiga restitusi. Di antaranya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bertujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh, si anak terlambat datang ke sekolah. Ya wajar kok, tidak apa-apa. Bukan hanya kamu yang terlambat ke sekolah, yang lain juga pernah. Nah, itu bentuk sebuah menstabilkan identitas. Jadi menanamkan rasa
percaya diri bahwa kesalahan yang mereka buat itu bisa mereka perbaiki gitu. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini tujuannya itu tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan tersebut, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan yang misalkan yang tadi. Kesiangan, kita tanya, kamu kenapa bisa kesiangan? Itu pertanyaannya. Seharusnya kamu bagaimana agar tidak kesiangan? Nah, itu merupakan contoh validasi tindakan. Nah, yang ketiga nih, ini menanyakan keyakinan. Nah, yang tadi tujuannya itu untuk menyatakan bahwa kita itu pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses sudah tercapai, nah langkah satu nih, yang sini sampai ini sudah tercapai nih. Ketika laku yang salah satunya sudah divalidasi di langkah kedua, maka anak-anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia jadi lebih baik. Contohnya ketika melihat keyakinan kelas, ketika anak-anak terlambat, itu lihat deh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dalam tepat waktu kan. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, nah di sini saya punya video pembelajaran. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian yang dapat berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kebanget. Masa aku bisa kayak fitnah Pak? Ya aku marah ya. Aku baru kayak di depan kelas. Kebanget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka lah Pak. Kebanget. Saya buka-buka dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, masa saya bilang saja Pak. Ya saya ada bilang. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Benar-benar saya Pak. Saya pasti bela diri loh. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah.
Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Ya, itulah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4.
Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai memperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, untuk Bapak Guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dari segitiga restitusi bergantung pada ringan-ringannya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid jadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan. Hanya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Sudah kita lihat sama-sama video sedikit cuplikan ketika kita akan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, gimana Bapak Ibu setelah tadi kita belajar dari awal sampai akhir, barangkali ada hal yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan, silakan. Apabila ada pertanyaan, ya silakan mulai. Baik. Ada satu hal yang sebenarnya jadi permasalahan di dalam kelas saya yang saat ini sedang saya hadapi, yaitu ada permasalahan yang cenderung ke arah bully yang dilakukan oleh satu anak ke satu anak lain, seperti itu. Nah, setelah saya dalami, ternyata anak yang membuli ini memang mempunyai temperamentalnya itu yang tinggi gitu, sudah diakui oleh orang tuanya, sudah ditanyakan kepada orang tuanya. Nah, kemudian juga untuk anak yang dibully itu menjadi suatu permasalahan juga kan. Jadi anaknya kan menjadi drop gitu ya. Itu juga sudah diakui oleh orang tuanya bahwa anak ini tuh drop gara-gara terjadinya beberapa hal yang tidak menyenangkan di sekolah. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi ini yang bisa saya lakukan kepada pertama untuk anak yang membuli supaya lebih memperbaiki diri, dan yang kedua kepada anak yang telah dibully supaya tidak drop gitu, bisa termotivasi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Anggi yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini saya akan mencoba menjawab dari apa yang saya pahami ya.
Oke, barangkali dari setelah jawaban ini akan ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan, silakan. Jadi untuk mengatasi masalah dilema pada saat ini merupakan menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar dan riskan ya. Terlihat sederhana dari sebuah ucapan, dari sebuah keisengan, tapi bisa berdampak baik, berdampak besar bagi orang lain yang menerimanya. Contohnya yang tadi, karena mungkin alasan itu karena aku baik awalnya, bullyingnya gimana? Misalnya anak itu diajak main bola sama temennya tapi nggak mau ikut. Nah dari itu misalnya dia nggak diajakin. Nah sampai hal fatalnya tuh ada kegiatan memukul. Nah ya, itu mungkin kalau kita kembali lagi kepada tadi ada 5 kebutuhan dasar seseorang. Ketika seseorang melakukan sebuah perlakuan itu karena adanya tidak tercapainya kebutuhan dasar yang mereka inginkan tapi tidak terpenuhi. Mungkin saja anak tersebut maksa pengen temannya ikut main ya. Karena apa? Karena dia membutuhkan tadi yang kelima itu adanya pengakuan, adanya penguasaan. Jadi dia ingin bisa menguasai teman-teman yang lain. Di saat satu teman itu tidak mau memenuhi keinginannya, ya terjadilah seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita terapkan segitiga restitusi untuk si anak yang membuli. Kita lakukan karena membuli itu merupakan hal yang bisa dikatakan berat ya. Kita bisa menerapkan tahapan segitiga restitusi ini. Yang pertama, kita ingin menstabilkan identitas. Kita tanya baik-baik anaknya. Misalkan nama anaknya siapa yang anaknya Bu? Randy. Kita stabilkan dulu identitasnya. Randy, kamu kenapa bisa memukul sampai membuli? Coba teman satunya? Azmi. Randy, kamu kenapa bisa membuli sampai memukul Azmi seperti itu? Kita tanyakan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanyakan alasan kenapa si anak tersebut sampai melakukan bully. Mungkin kamu melakukan seperti itu karena saking pengennya ya kamu main sama Azmi. Nah, seperti itu kan. Mungkin karena kamu tuh pengen banget ya main sama Azmi, jadi kamu sampai ada tindakan memaksa seperti itu. Nah, tidak apa-apa, mungkin kamu ingin bermain dengan banyak teman, kamu ingin bisa orang lain itu ikut dengan perucapan kamu, ingin ikut dengan apa yang kamu kehendaki. Nah itu berada di sisi fase 2, validasi tindakan. Kita dukung sedikit apa yang dia lakukan untuk bentuk supaya mereka tidak merasa mereka itu rendah diri. Jadi wajar kalau pengen main sama semua orang, wajar kamu ingin didengarkan, karena itu kebutuhan dasar yang kelimanya tidak terpenuhi. Nah setelah itu kita ke tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di validasi tindakan juga bisa. Kamu tahu nggak kalau memukul itu sesuatu yang salah? Kamu bisa merasakan nggak kalau dipukul itu rasanya gimana? Sakit atau tidak? Bagaimana kalau misalkan itu terjadi sama kamu? Bagaimana kalau misalkan kamu yang ada di posisi Azmi? Apa yang akan kamu rasakan? Pasti sakit kan? Gitu. Pasti sakit kan? Kita tanyakan. Jadi kita tanyakan ini, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi teman kamu yang sudah kamu bully? Kamu sadar itu salah. Itu udah berjalan seperti itu belum Bu? Sama Randy-nya. Kita buat Randy sadar akan kesalahannya terlebih dahulu. Ya Bu, saya sadar apa yang saya lakukan itu salah. Kita bujuk dia, lalu setelah itu kita validasi, kita tanyakan keyakinannya. Jadi menurut kamu itu salah atau tidak? Kalau salah, kamu harus melakukan apa? Apakah itu sudah sesuai sama nilai-nilai yang kita percaya? Apakah menurut kamu itu baik? Nah, di situ juga sudah termasuk ke dalam fase menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu, jadi kamu harus berbuat apa kepada Azmi? Mungkin dia akan sadar karena dia kalau kita buat salah kita harus minta maaf, mungkin ya seperti itu.
setelah minta maaf misalkan buat kesepakatan dengan Randy, jadi kamu setelah ini kamu apakah akan melakukan hal yang sama? Apakah kamu akan memukul lagi Azmi? Padahal cara mengajak teman bermain yang baik itu tidak harus dengan memukul loh. Kita bisa mengajaknya baik-baik loh, karena kita beri nasihat, karena yang namanya segala sesuatu yang dilakukan dengan paksaan, dengan kekerasan itu dampaknya tidak baik. Contohnya Azmi kan jadi tidak percaya diri, dia tidak mau sekolah ya, jadi tidak mau sekolah. Nah, caranya bisa membujuk Azmi itu dengan mengajak Randy. Kita tenangkan Randy. Kenapa sih Randy emosian? Mungkin karena dia ada faktor, bisa saja kenapa dia emosian, karena dia selalu disalahkan. Bisa seperti itu. Kenapa sih dia emosi terus? Bisa saja karena ketika dia melakukan kesalahan, dia itu selalu disalahkan. Tidak ada validasi tindakan bahwa kesalahan tersebut itu tidak apa-apa kamu lakukan. Iya salah, tapi bisa kamu perbaiki. Nah, mungkin itu penyebabnya Randy selalu emosi. Bisa kita tenangkan dengan adanya tindakan validasi tindakan. Di situ bisa kita ajak Randy ketika dia sudah tenang, ketika dia sudah sadar akan apa yang kesalahan yang dia lakukan dan apa yang harusnya dia laksanakan. Kita ajak, yuk kita ke rumah Azmi, kita bujuk dia, kita minta maaf ke dia, ke orang tuanya, supaya dia mau sekolah lagi, supaya dia mau berteman lagi dengan kamu dan bermain lagi di sekolah bersama-sama. Mungkin itu boleh salah satu caranya ya. Ini di sini juga ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Mulai. Jadi cukup mulai. Oke, mudah-mudahan kita semua di sini sudah mulai bisa menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, tentunya apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Waktu cukup? Ya, alhamdulillah kalau sudah cukup ya Bapak Ibu, mari kita simpulkan bersama-sama. Nah, gimana pentingnya menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan diri kita dulu sebagai manajer ya. Untuk itu diperlukan adanya pembuatan budaya positif dan dalam bentuk kesepakatan kelas. Hal yang paling mudah yang dapat dilakukan dalam menanamkan budaya positif yaitu tadi dengan membuat sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dapat membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas juga dapat membentuk nilai-nilai positif akan berjuang pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga merupakan kesepakatan kelas yang kita yakini bersama-sama sesuai yang disepakati oleh guru dan murid. Nah, Bapak Ibu, sudah kita sepakati, tadi sudah belajar dari awal sampai sekarang sudah menunjukkan mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan hal-hal baik yang sudah tadi kita pelajari sama-sama ya Bapak Ibu. Saya minta maaf sebelumnya apabila terdapat banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan yang saya sampaikan ketika kita berdiskusi sama-sama ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan dan mengambil sisi-sisi baik dari kegiatan ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya, semoga bermanfaat kembali. Mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.